Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Kartika Chandra, NIM 33020190003. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, sejarah keuangan publik Islam. Kedua, karakteristik keuangan publik. Ketiga, instrumen pembiayaan publik. Keempat, kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam. Untuk materi yang pertama adalah sejarah keuangan publik. Lembaga keuangan di masa Rasulullah. Sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk ukuran masa itu yang disebut Darun Nadwa. Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka yang pertama kali didirikan Rasulullah adalah masjid yang bernama Masjid Quba. Pendirian lembaga dilanjutkan dengan penerbitan pasar. Rasulullah diriwayatkan menolak membentuk pasar yang baru yang khusus untuk kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan dengan sunatullah. Selanjutnya, sumber utama keuangan negara. Pada masa-masa awal Rasulullah membangun negara Madinah, kas keuangan negara hampir tidak ada, dan hampir seluruh orang yang bekerja tanpa menerima upah. Sementara pada zaman Rasul, belum ada yang formal atau memiliki upah yang tetap seperti halnya sekarang. Tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang. Kemudian, pada tahun kedua Hijriah, sedekah fitrah diwajibkan. Dan pada tahun ke-9 setelah hijrah zakat diwajibkan, dan pada masa ini mulai ada pembagian pegawai yang mengelola zakat. Mereka digaji tidak secara resmi, tapi ada dana tertentu dari zakat tersebut. Yang kedua, karakteristik keuangan publik. Dalam perjalanan sejarah, penerimaan negara Islam bukan hanya dari zakat, namun berasal dari sumber lain, baik primer maupun sekunder. Dalam sejarah Islam, pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah selain zakat dan kharaj disebut daribah. Daribah yang lebih dikenal istilah pajak adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Daribah lahir dengan landasan hukum bahwa Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudaratan yang menimpa kaum muslimin, yaitu jika tidak ada harta sama sekali. Yang ketiga, instrumen pembiayaan publik. Berbagai instrumen yang bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya ini adalah muamalah, kecuali dalam hal zakat. Ada beberapa instrumen yang digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik, di antaranya zakat, aset, dan perusahaan negara. Yang keempat, kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam ada beberapa instrumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zakat. Sebagai sumber penerimaan utama, memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. Selain itu,
objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian dan peternakan, zakat perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua, wakaf. Secara istilah adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya, yang digunakan untuk kemaslahatan, di mana dalam hal kepemilikan objek wakaf dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga, nawaid, merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslim yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Yang keempat, jizyah, merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas atau jaminan sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Selanjutnya, yang kelima, kharaj, adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non-muslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah usul, seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Yang keenam, khums, adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian rampasan perang. Khums juga merupakan suatu sistem pajak proporsional, karena ia adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentara Islam sebagai jaminan setelah memenangkan perang. Selanjutnya, yang ketujuh, ushur atau pajak perdagangan. Ushur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang kedelapan, pinjaman atau hutang, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Dalam Islam sifatnya hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga. Demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dibagi. Yang kesembilan adalah amwal fardha, yaitu harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Yang ke-10 adalah fai, yakni harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan, artinya penduduk kafir tidak mengadakan perlawanan atau terjadinya kesepakatan damai. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.